Nyomud. Nyomud teh ngejar si Tuan. Ya menurut lo, gue harus ngejar siapa gitu? Kepo banget sih lo. Aduh. Ya kirain gitu mau ngejar Surti lagi nyapu. Diam. Ini gimana ceritanya sih tuh aki-aki malah pergi gitu aja kan gue mau ngomongin soal Reva dan Boy masalah cocok gitu. Udahlah di kantor aja ngomongnya. Emang bener-bener deh Adriana. Dia pasti yang udah ngeracunin Papi terus. Mas, dengerin aku. Aku yakin setelah Mas marah kayak gini ke Reva, next kalau misalkan Reva mau mengambil keputusan, dia akan berpikir dulu. Dia takut mengecewakan Mas. Dan aku nggak rela orang yang aku sayangi, orang yang aku cintai. Masa nggak dihargai sama anaknya sendiri sih? Mas udah kasih kepercayaan ke Reva. Tapi Reva merusak kepercayaan yang Mas kasih kan? Ini demi kebaikan Reva, Mas. Sayang, Mas sudah kan menjalankan tugas Mas. Kalau sudah, jujur aja Mas lapar dari tadi, Mas ingin makan. Oh, aku juga lapar. Surti! Kasihan si Non teh. Surti! Iya Nyomud. Kok cepet banget nongolnya? Tunggu. Kayaknya nguping ya. Ih, nguping. Enggak tuh Nyomud. Terus Nyomud teh manggil Surti teh mau ngapain? Nyomud mah serba salah. Surti datang buru-buru disangkanya nguping. Kalau kelamaan Nyomud teh marah. Udah. Saya sama Bapak mau makan, siapin makan malam. Ya, satu lagi. Iya Tuan. Kamu tolong siapkan makanan buat Reva. Karena habis dimarahi kayak gini, Reva pasti hilang nafsu makannya. Apalagi disuruh makan bersama-sama kita. Jadi kamu bawa makanannya biar Reva makan di kamarnya ya. Kayaknya gue harus tetap terlihat sayang sama Reva. Tunggu Surti. Sama satu lagi siapin susu hangat buat Reva. Iya Nyomud. Surti permisi dulu ya Nyomud Tuan. Bagus deh kalau Mas B punya pikiran kayak gitu. Jadi gue nggak harus liatin muka anak natskal itu di meja makan. Makasih ya, Bi. Iya Aden, sami-sami. Ngomong kok banyak banget ya, Bi ya? Ih Aden mah, kapan ada tamu istimewa? Tuh, Neng Kinar. Ya, Bi. Kinar mah nggak usah diistimewain kali. Sampai bawa-bawa begitu. Oh, lu gitu lo. Sekarang lo songong lo sama sepupu lo mentang-mentang udah masuk final. Oke, nggak cocok. Ya. Nggak cocok. Nggak cocok. Pinter dia, cerdas, cepet belajarnya. Baik, biar semuanya semakin cocok menurut Mama, pasangan Reboy ini harus punya waktu lagi deh. Kita harus latihan, persiapan untuk masuk final itu. Mama tuh harus ngajarin Boy sama Reva supaya bisa memikat juri. Iya kan? Cocok itu Nyonya. Bener. Gimana caranya memikat juri mah? Oh, ada caranya. Mama tunjukin nih. Jangan terpikat nih, jangan terpikat, oke? Oke. Nonton di sini ah. Oke, gini nih. Boy jangan ketawa dulu dong, belum juga mulai. Oke. Juri nih ya. Kita harus lihatnya lurus. Harus sopan, ya kan? Jalan. Harus senyum. Senyumnya jangan lupa senyum. Ya kan? Balik badan. Senyum sama juri. Kalau jurinya nanya nih, tanggal lahir kamu harus jawab tegas tapi lembut, tapi jelas. Nah, gitu. 11 Maret tahun 1975. Senyum. Senyumnya jangan lupa, senyum. Oke? Papa kayaknya sudah terpikat. Gimana kalau Papa sekarang yang memperagakan? Ayo. Cocok. Iya kan, cocok kan? Ayo. Papa ayo. Tunjukkan dong. Takut. Papa jangan ragu-ragu kayak gitu. Katanya lulusan Abang None. Mana? Oke. Mundur.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Finally. Jangan begitu sih. Oke, sekarang kalau juri nanya, tanggal lahirnya berapa? 11 Maret 76. Hah? 11 Maret 76. Cak Nijo! Oh, katanya suruh lembut. Enggak gitu. Gak apa-apa kan pakai wireless. Masa jurinya, Cak Nijo gitu. Ngasih deh Papa. Ah, males apa mah? Udah keringetan mamang, peragain. Ma, Papa kan sebagai suami yang baik, cuma berusaha untuk nurut kata istrinya. Tapi nggak ada salahnya loh, Mama. Serius ini. Kayaknya Boy harus nyari waktu sama Reva. Harus ketemu sama Mama, ya? Oke? Oke, Mah. Cocok? Cocok. Oke. Bagaimana cara apa tadi? Memikat? Ikat juri. Pinter. Cocok. Diri bantuin Dira, potongin. Semoga kamu nggak kenapa-napa, nak. Aku akan menjagamu dengan penuh kasih sayang dan cinta demi kedamaian kinanti di alam sana. Bang, gimana keadaan Raya? Lo ngapain di sini? Cepetan, lo cari dokter buat periksa Raya. Siap, Bang. Rex, tunggu. Jangan sampai ada yang tahu kalau Raya ada di sini. Beres. Lo juga, Gis. Oke, Bang. Siap. Abang, maaf ya saya nanya ini teh. Lihat anak saya nggak, dia teh pakai baju lengan panjang, rambutnya panjang segini. Dia lewat suka naik motor metik, pakai helm merah. Waduh, nggak lihat nih, Bang. Nggak lihat. Ya, sok sabar, ingat-ingat dulu, sok saya kasih waktu, ingat-ingat. Saya nggak pernah lihat, Bang. Gusti, nuhun ya. Aduh, Gusti, kemana deui si Neng teh? Ini tuh tempat yang sering diajak saya ke sini teh. Sabar atuh Akang Abah, ntar juga ketemu. Iya teh, kayaknya pencarian malam ini kita sudahin dulu aja ya. Udah capek kayaknya teteh, kita pulang aja ya. Ih, jangan kayak gitu Akang Abah. Neng Orok jadi begini kan juga gara-gara saya. Saya mau bantuin cari sampai ketemu. Punten ya teh, punten pisan teh. Ada atau tidak ada teteh, tidak akan merubah keadaan teh. Mendingan jangan sampai kita nanti dua-dua nyari sampai capek, letih, sakit nanti teh. Repot kalau dua-duanya sakit. Mending kalau memang besok si Neng tidak ada, masih kita lanjutin berdua nyari besok ya. Jangan sampai besok Akang Abah, mudah-mudahan malam ini ketemu. Ya amin, insya Allah itu mah. Kita harus terus nyari Neng saya mah. Tapi teh manis biar saya antar pulang aja ya. Tolong atuh teh. Tolong ya mah, jangan sampai teteh sakit, saya mah tidak mau. Si teh manis panggiungna sakit, nanti nggak giung lagi ya. Ya tapi janji Akang Abahnya nanti infoin kalau ada kabar ya. Diinfoin, saya janji. Yuk pulang ya. Gimana, Reva? Kamu dimarahin ya? Yang sabar ya, sayang. Mendingan gue video callan aja deh.
Hai. Oh, lagi ngapain? Lagi makan nih. Mau? Nih, makanannya enak banget loh. Nih. Ref, kamu tuh jangan makan yang banyak-banyak. Nanti kamu gendut loh. Terus gaunnya nggak muat lagi. Biarin aja. Aku gampang kok. Ntar aku tinggal pinjem gaun di Surti aja. Oh iya, kamu udah makan belum? Udahlah, alhamdulillah. Oh iya, Ref. Kamu kenapa makan di kamar? Ya aku sih nggak tahu deh. Mungkin karena tadi papi habis marah banget sama aku. Terus mungkin papi tahu kali kalau aku nggak mungkin mau disuruh makan di bawah di meja makan bareng Adriana. Ref, kamu nggak boleh gitu loh sama orang tua kamu. Bukannya aku kayak gimana sama orang tua aku, Boy. Tapi ini tuh sama Adriana. Dia tuh jahat banget deh. Kamu tahu nggak? Tadi aja tuh papi sampai harus berpura-pura acting marah banget sama aku. Terus kayak seakan-akan aku tuh anak yang pembangkang, yang tetap maksa ikut kontes cocok walaupun papi nggak izinin. Dan kamu tahu, papi ngelakuin itu semua tuh cuma demi Adriana. Padahal kamu nggak tahu aja ya, Adriana tuh nggak bener-bener cinta sama papi aku. Papi aku tuh cuma ditipu aja sama dia, sama cewek matre itu. Coba aja kalau aku tahu mantannya Adriana. Pasti aku bisa buka kedoknya Adriana tuh. Apalagi kalau aku bisa buktiin kalau Adriana tuh masih cinta banget sama mantannya. Boy, kok kamu diem aja? Kamu pusing ya karena dari tadi aku nyerocos terus. Oh, enggak. Aku nggak masalah kamu mau nyerocos kek, kamu mau diem anteng kayak apa kek. Aku tetap suka kok. Gombil. Apalagi tuh gombel. Temennya gombal. Makin gesrek ya otaknya. Ya udah, kalau gitu mendingan kamu istirahat, kamu tidur, oke? Ya udah, habis aku makan ya. Ya udah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kasian juga ya Reva ya. Adriana itu emang super nyebelin ya. Untung aja dalam kasus ini papinya Reva mendukung Reva. Bagaimana dong? Jadi begini Pak, anak Bapak ini mengalami luka dalam. Luka dalam? Iya Pak, jadi saya sarankan anak Bapak ini untuk dirawat di rumah sakit. Nanti akan saya buatkan surat pengantarnya. Jangan dok, jangan. Biarkan dia dirawat di rumah saja. Berapapun biayanya akan saya siapkan. Kalau perlu, kamar ini saya jadikan ruang rawat. Sama seperti di rumah sakit. Baiklah kalau begitu. Nanti saya akan bolak-balik ke sini. Dan saya akan sediakan suster untuk stay di sini. Dan merawat adik ini. Terima kasih dok. Ya, sama-sama Pak. Buset, Dani aki-aki pelor banget sih. Nempel terus molor. Gue harus cari tahu. Jangan-jangan mereka lolos ke babak final. Duh, harus cari tahu kemana ya. Kalau nanya Reva, pasti dia nggak akan mau jawab apa-apa. Ya, gue tahu. Mendingan gue browsing aja. Siapa tahu ada berita tentang kontes cocok itu. Nah, ini dia nih yang membuat berita hasil lomba cocok. Oh, jadi ada 5 pasangan yang lolos ke babak final.
Aduh, jangan sampai deh Reva dan Boy lolos. Ini nggak boleh terjadi. Oke, Anas dan Rani, Renaldi dan Cindy. Hah, tuh kan bener gue bilang. Mas bangun deh mas. Mas harus lihat ini mas. Bangun mas. Mas ngantuk sayang. Besok aja yang ngomonginnya. Besok pagi Mas ada breakfast meeting. Mas nggak mau telat sayang. Mas ini masalah Reva dan Boy. Reva dan Boy masuk babak final mas. Mas lihat dong ini nih mas. Ya, bahasnya besok pagi ya sayang. Pagi aja besok ya. Kesel banget sih. Gak mau peduli gitu. Oh, gue harus ambil tindakan sendiri. Gak masalah. Selamat istirahat. Udah gue duga. Mau ngapain lagi sih lo kesini? Reva, kenapa sih lo itu ngotot banget untuk ikut acara cowok cewek oke itu, hah? Lo mau memperlihatkan kepada semua orang bahwa lo itu adalah wanita tercocok, teroke, berprestasi, hah? Padahal sebenarnya lo itu anak super duper natskal. Emangnya kalau misalnya gue ikut kontes cocok itu, ngerugiin lo gitu? Hah? Ngebebanin lo? Enggak kan? Aduh, gue nggak tahu ya, dan ntar lo sirik sama gue atau apa. Itu kan salah lo sendiri. Siapa suruh lo nikah cepet-cepet, ya kan? Lo menghancurkan masa depan lo sendiri. Dan sekarang kan lo udah gak mungkin lagi ikut kontes-kontes kayak gitu, ya kan? Makanya Adriana, jangan nikah sama orang cuma demi harta. Pikirin diri lo sendiri. Diem. Lo tuh gak tahu apa-apa tentang gue. Yang gue tahu, lo masuk final sama Boy. Tapi gue pastikan ya Reva, lo denger baik-baik. Di waktu final, nama lo dan Boy udah gak ada. Gue pastikan itu terjadi. Adriana, lo itu sebenarnya kenapa sih? Kenapa lo kayaknya nggak suka banget sama gue? Kenapa lo kayaknya selalu berusaha banget buat menghalangi kebahagiaan gue? Emangnya gue pernah salah sama lo? Apa lo sirik sama gue? Gue gak sirik. Cuma gue gak suka aja sama lo. Lo mau tahu jawaban sebenarnya apa, Reva? Itu karena lo udah ngambil Boy dari gue. Dan gue gak akan tinggal diam. Siapapun yang ngambil Boy dari gue akan halangi kebahagiaannya. Gue yakin Boy gak bakalan bisa melupakan masa-masa indah waktu pacaran sama gue dulu. Seperti gue juga gak akan pernah bakalan lupain Boy. Karena gue sayang banget sama Boy. Sayang dan cinta banget sama Boy. Tapi Reva jadi berani gitu ke gue. Gue yakin karena Mas B jadi lembek sama Reva. Apa Mas B udah berkurang rasa cintanya sama gue? Soalnya dulu Mas B mau lakuin apa aja demi gue. Sampai kecewain mamanya Reva dan nikahin gue. Tapi sekarang Mas B kayak lebih sayang sama Reva daripada sama gue. Wah, ini gak boleh dibiarin. Satu hal kamu harus tahu. Kamu harus tahu kenapa aku minta kita putus. Udah basi, Mondi. Tapi kamu harus dengerin aku dulu, Ray. Please, Raya. Bentar. Tante kok sama Abah bisa ada di sini bareng? Terus calon istri Abah mana? Ya ini teh aneh. Jangan bilang Raya udah tahu semuanya ya Allah. Neng!
Budi. Halo, Mon. Boy. Sorry ini gue ganggu lu malam-malam. Gue lagi bingung banget, Boy. Lo kenapa, Mon? Raya hilang lagi, Boy. Dan gue nggak tahu sekarang dia ada di mana. Ya ampun, Mon. Akhirnya yang gue takuti terjadi juga ya, Mon ya. Mon, mendingan lu yang sabar ya. Sekarang gini deh. Lu di mana? Ini gue masih di jalan, gue habis nyariin Raya. Ya udah kalau gitu gue ke tempat lu ya. Gue bantuin lu cari Raya. Gak usah, Boy. Makasih banyak lu udah mau nawarin. Tapi nanti percuma juga karena kita nggak tahu mau nyari Raya kemana. Mon, kalau menurut gue ya, mendingan lu pulang. Lu istirahat. Nanti besok lu cari lagi. Dan kalau misalnya besok lu cari nggak ketemu juga, baru gue bantuin lu. Kayaknya nggak deh, Boy. Gue nggak bakal tega. Gue mana tega sekarang gue bisa pulang. Tapi gue sendiri sampai sekarang nggak tahu Raya di mana. Mon, kalau misalnya lu cari malam ini, terus lu kenapa-kenapa, semuanya makin kacau loh. Mendingan lu pulang aja ya. Ya udah. Gue abis ini balik deh. Tapi gue mohon lu bantu doa juga ya, Boy. Supaya Raya nggak kenapa-napa. Ya, insya Allah Raya bakalan baik-baik aja. Ya anaknya kan cerdas. Lagian Raya itu nggak mungkin ngelakuin hal-hal bodoh. Dan waktu itu juga kan dia pernah cabut. Habis itu dia balik lagi kan. Ya mungkin aja Raya sekarang pengen butuh waktu sendiri buat nenangin dirinya. Mungkin kan sekarang dia lagi emosi. Ya bisa jadi kayak gitu sih, Boy. Ya udah, lu pulang ya, Mon ya. Besok cari lagi. Thanks ya, Boy. Oke, sama-sama, Mon. Sayang, Adriana sayang, Mas berangkat dulu ke kantor. Nanti kalau kamu ke kantor, kamu hati-hati di jalan ya sayang ya. Assalamualaikum. Mas B? Mas! Aduh, kok kebawa banget sih? Kan gue mau ngomong masalah Boy sama Reva masuk final. Gue kejar. Aduh, susah banget sih. Mas! Mas B! Iya Tuan. Iya Tuan, hati-hati ya. Mas B! Mas! Mas! Biasa kalau udah teriak. Nyomud teh ngejar si Tuan. Ya menurut lo, gue harus ngejar siapa gitu? Kepo banget sih lo. Ya kirain gitu mau ngejar Surti lagi nyapu. Diam. Ini gimana ceritanya sih tuh aki-aki malah pergi gitu aja kan? Gue mau ngomongin soal Reva dan Boy masalah cocok gitu. Udahlah di kantor aja ngomongnya. Non. Oh ya Non, mau sarapan dulu? Iya deh, bentar. Adriananya mana, Bi? Si Nyomud mah ada di atas kamar. Di kamar. Maksudnya teh, tadi teh Nyomud teh ngejar si Tuan, tapi si Tuannya teh keburu pergi gitu. Yaudah, makasih ya, Bi. Ya udah, Non, Surti tinggal ya. Mau jemurin baju. Oke. Hai Budi. Hai Bolot. Loh, kok kamu video call-nya nggak di kamar? Biasanya kan jam segini kamu masih di kamar. Iya, soalnya aku udah mau berangkat sekolah. Hari ini tuh aku emang buru-buru aja. Pengen cepet-cepet nyampe sekolah. Soalnya aku lagi agak-agak males aja di rumah lama-lama. Tapi kenapa rumah kamu sepi banget ya? Papa sama mama kamu mana?
Kalau misalnya papi sekarang tuh lagi ada meeting dulu, sekaligus dia breakfast di luar. Kalau misalnya Mahmud, kayaknya dia masih tidur deh. Oh ya udah. Kalau gitu aku jalan sekarang ya sayang. Kita ketemuan di tempat biasa. Oke, kamu hati-hati ya sayang. Ya udah, bye sayang. Gue gak salah dengar. Gue dengar dari kuping gue sendiri. Boy sama Reva sayang-sayangan. Oh my God, gue gak habis pikir. Dulu gue yang ada di posisi Reva. Boy selalu bilang sayang sama gue. Tapi sekarang malah Reva yang dibilang sayang. Gue jadi ngerasa sakit dan gak ikhlas. Gue gak bisa terima dan gue gak bisa ngebiarin mereka berdua bersatu. Sementara gue gak bahagia sama Mas B. Boy, aku tuh gak bahagia sama Mas B. Itu bukan berarti aku membiarkan kamu bahagia sama Reva. Siapapun perempuan mendekatimu, atau siapapun yang kamu dekati, aku akan merusak kebahagiaan